Halo semuanya, selamat datang kembali di On-Road Indonesia dan selamat datang di Jakarta. Kita berada di perempatan Jalan Ahmad Yani yang bertemu dengan Jalan Pramuka, Jalan Pemuda di sisi belakang, dan di atas ini adalah jalan tol. Nantinya layang LRT Jakarta akan crossing menuju ke Jalan Pramuka dari arah Jalan Pemuda. Jadi jembatan penyeberangan orang di sini dibongkar untuk kelanjutan dari proses konstruksi layang LRT Jakarta, tepatnya di sekitar halte Simpang Pramuka. Nah, untuk jalur cepat Jalan Pramuka di sisi ujung di sini sudah digabung dengan jalur lambat. Pembatas jalan yang tadinya ada di sini, berikut pohonnya sudah dibongkar, kemudian sudah dibeton dan sudah rata. Kemudian jalur cepat yang ada di depan tadinya masih bisa dilalui, saat ini sudah ditutup dikarenakan proses konstruksi untuk layang LRT Jakarta dimulai dari pilar-pilarnya ke arah halte Transjakarta Simpang Pramuka akan segera dimulai. Sedangkan beberapa tiang ataupun pilar sudah berdiri. Untuk stasiun LRT Jakarta yang berada di sekitar Simpang Pramuka itu adalah Stasiun Pemuda BPKP. Stasiun tersebut terintegrasi menggunakan JPO yang berbayar ataupun Paid Elevated Linkway ke arah halte Transjakarta Simpang Pramuka. Kemudian halte tersebut yang tadinya juga terhubung menggunakan JPO ke arah Jalan Ahmad Yani sudah dibongkar JPO-nya. Baik, ini adalah kondisi ujung Jalan Pramuka yang berada ke arah perempatan Ahmad Yani. Ada bagian di pinggir yang sedang ditutup, itu nampaknya akan dijadikan nanti akses ya, berupa anak tangga atau juga eskalator menuju ke stasiun di sisi kanan. Nah, stasiun LRT Jakarta Pemuda BPKP berada di sekitar sini, kemudian dilanjutkan layangnya ke arah barat yang nanti akan bertemu dengan satu stasiun lagi, yaitu Stasiun Pasar Pramuka. Penutupan jalur cepat hanya berlangsung di sisi ujung ke arah stasiun LRT Jakarta BPKP yang sedang dibangun, sedangkan selebihnya masih dibuka dengan menyisakan satu lajur untuk kendaraan bermotor. Nah, ini cukup sempit ya, dan pas dilewati oleh satu bis saja. Kalau bisnya sudah lewat, tentu motor juga tidak bisa lewat karena lebar dari lajur yang tersisa sebesar lebar bis. Untuk halte Transjakarta yang masih beroperasi di sepanjang Jalan Pramuka, di sini berupa celukan tadinya, namun dibuatkan semacam anjungan ya, ataupun jembatan ke arah bis, sehingga bis sendiri tidak melakukan manuver yang agak sulit ya, dikarenakan lahan atau space ruangan yang tersedia untuk manuver membuat penumpang terkadang jarak antara halte dengan lantai bis menjadi jauh dan cukup berbahaya. Nah, di bagian kanan untuk konstruksi pilar-pilar, nampaknya sebagian besar pilar-pilar di sini sudah mulai erecting ataupun berdiri sampai ke atas, tinggal dilanjutkan di bagian pierhead. Walaupun ada beberapa pilar yang sudah terpasang ya, besi-besi fabrikasinya dari bawah, tinggal dilakukan pengecoran. Tadinya Jalan Pramuka kita lihat belum banyak pekerjaan, namun kali ini cukup masif karena Jalan Pemuda sendiri itu sudah hampir selesai pilar-pilarnya ke arah ujung yang bertemu dengan Jalan Ahmad Yani, nantinya crossing di atas tol masuk ke Jalan Pramuka yang ada di sini. Alat-alat berat dikerahkan seperti crane ya, itu untuk mengangkat material-material terkait dengan proses-proses konstruksi yang berlangsung, misalnya casing ataupun pipa besi yang berfungsi untuk membuat bore pile. Nah, bore pile itu adalah semacam kaki-kaki ya bagi pondasi ke dalam tanah agar di atasnya berdiri tiang ataupun pilar yang kokoh, kemudian tersambung menggunakan balok-balok girder panjang, apakah itu balok beton atau juga balok besi, sehingga keseluruhan akan membentuk jembatan. Sama halnya dengan halte Transjakarta yang di sisi belakang kita tadi, itu ada anjungannya ya.
Kemudian di tengah Jalan Pramuka ke arah barat lagi, di sini dapat kita lihat pondasi-pondasi dari tiang-tiang sudah ada yang selesai, kemudian mulai berdiri besi-besi fabrikasinya untuk dilanjutkan menjadi pilar. Sedangkan ke arah baratnya lagi dapat kita lihat masih pengerjaan pondasi. Dan area pondasi sendiri itu dibuat seperti kotak, kemudian di pinggirnya dipancangkan seat pile baja, sehingga tanah yang ada di luar itu tidak masuk ke dalam kotak yang akan dibangun tiang-tiang ataupun pilar-pilar bagi layang LRT Jakarta tersebut. Di bagian depan terdapat lagi crane-crane ya. Ini masih dalam tahap penyiapan pondasi ataupun juga mungkin di sekitar bore pile, sehingga alat-alat berat yang dibutuhkan seperti drilling machine yang ada di depan. Nah, proses yang berlangsung itu biasanya yang paling pertama adalah melakukan pengoboran dengan drilling mesin yang berwarna kuning. Lalu bornya tidak begitu dalam, maka dilanjutkan dengan pemancangan dari pipa besi ya ataupun casing ke dalam tanah. Nah, setelah pipanya masuk, maka digali dan akhirnya di bagian dalam dimasukkan besi-besi fabrikasi. Besinya itu sudah dianyam berbentuk bulat. Kemudian nantinya setelah masuk ke dalam pipa yang sudah digali, maka akan dibeton ya atau dicurahkan cor-corannya sehingga membentuk tiang-tiang pancang ke dalam tanah dan menguatkan struktur pondasi. Baik, di sini akan ada satu stasiun lagi, yaitu stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Stasiun ini terhubung dengan halte Transjakarta yang barusan, yaitu Pasar Genjing. Proses yang berlangsung nampaknya penyiapan dari pembuatan bore pile ya ataupun tiang-tiang pancang ke dalam tanah yang nantinya menjadi pondasi. Di samping kita ini adalah besi fabrikasi ataupun besi tulang-tulang besi yang dianyam membentuk bulat kemudian menjadi tulang-tulang besi yang kuat pada saat dikasih cor ya ataupun dimasukkan cor-coran benar-benar menjadi tiang pancang yang kokoh. Untuk ke arah underpass Pramuka di sini dapat kita lihat pilar-pilar juga sudah berdiri di kedua sisinya. Nantinya di bagian atas pilar ini akan disambungkan satu sama lain ya sehingga membentuk semacam portal atau huruf N. Di atasnya lah nanti girder panjang akan dibentangkan sehingga membentuk jembatan layang. Bukan hanya di sisi timur tadi yang kita lihat, di sisi barat mulai berdiri juga pilar-pilar di kedua sisi underpass yang akan membentuk portal, kemudian nanti akan tersambung dengan pilar 110B yang ada di sisi tengah di sini nih. Samping kita ini Pasar Pramuka ya. Ke arah flyover Pramuka yang menuju ke Tambak di sana nanti layang LRT Jakartanya ya ini masih penyiapan dari pondasi di bagian sisi kanan akan berbelok ke arah selatan atau ke samping dari flyover di selatan flyover lebih tepatnya. Kemudian satu lajur dari jalan yang persis berada di samping flyover nanti akan bertemu dengan jalan yang ke arah Matraman atau juga ke arah Salemba di kanan sudah ditutup dan sudah mulai ditempatkan alat berat di bagian dalam. Nampaknya ini adalah eskavator untuk mungkin ya menggali ataupun memecah dari aspal beton yang sudah ada, kemudian dilanjutkan dengan penggalian dari pondasi, pemasangan tiang pancang dan lainnya. Pembotonan jalan masih berlangsung setengah, kemudian setengah lagi belum kering nampaknya dan belum bisa dilewati sepenuhnya. Nanti kalau sudah maka jalur yang kita lewati ini juga akan ditutup. Nah, layangnya itu akan menyeberang ke arah sana. Kemungkinan besar JPO-nya apakah akan dibongkar atau tidak kita belum tahu, atau berada di atas dari JPO ini. Kalau berada di atas dari JPO, maka layangnya akan lebih tinggi dari flyover yang ada di bagian samping. Baik, kita akan lihat yang sisi utara dari flyover Pramuka ke arah Jalan Tambak di sini. Posisi dari layang memang tidak berada di sisi utara
yang kita lewati dikarenakan sudah ada underpass ya. Ditambah lagi sudah ada flyover yang dari arah Pramuka ke arah Salemba. Jakarta akan berubah dalam waktu beberapa tahun ke depan, di mana akan punya moda transportasi baru, yaitu LRT Jakarta yang menghubungkan kawasan Velodrome ke arah Manggarai. Ya, kemudian kita juga berharap dari arah Manggarai itu bisa dilanjutkan ke arah Duku Atas sehingga bisa terintegrasi dengan banyak moda transportasi yang ada di sana. Kemudian yang baru lagi nanti di tahun 2027 itu adalah MRT Jakarta yang selesai dari arah Bundaran HI sampai ke arah Harmoni. Nah, itu paling tidak dapat membantu mobilitas masyarakat yang dari arah selatan ke pusat kota Jakarta, terutama pada pagi hari bekerja di misal di sekitar Monas, di sekitar Harmoni ataupun di Gajah Mada, Hayam Wuruk. Baik, kita kembali ke arah underpass. Di sini dapat kita lihat untuk underpass sisi barat ya yang ada di sini. Sudah ada 2 pilar ternyata di sisi utaranya, kemudian 1 pilar yang sudah selesai di sisi selatan, 1 pilar masih dalam pengerjaan. Kemungkinan akan butuh 2 lagi, biasanya 4 ya seperti yang kita lihat di sisi timur yang ada di atas ini. Underpass di atas kita itu dilewati oleh jalur kereta Jatinegara ke arah Senen dan sebaliknya ya. Di sana ada Keramat dan juga ada stasiun lainnya. Tadinya di sini belum ada underpass ya, arus kendaraan itu bertemu sebidang dengan jalur kereta dan itu sangat membuat kepadatan arus lalu lintas karena kereta heading time-nya ya bisa sekitar 5 menit sekali atau 10 menit sekali, tergantung dari waktu yang dilewati ya. Misalnya kalau jam kerja bisa saja itu keretanya per 5 menit, jadi antriannya juga akan semakin panjang. Ini adalah halte Transjakarta Pasar Genjing. Nah, halte inilah yang akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka. Semoga haltenya dapat direvitalisasi karena yang kita lihat haltenya kalau terintegrasi biasanya butuh space lebih banyak ya, karena ada pertukaran ataupun perpindahan moda transportasi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat mereka menuju ke lokasi-lokasi tertentu. Untuk Jalan Pramuka yang di sisi utara di sini masih lebih lapang ya dibandingkan dengan yang sisi selatan, karena lajurnya masih ada 1,5 lah paling tidak. Sedangkan di sisi ujung juga tidak ada pembongkaran pemisah jalur cepat dan jalur lambat. Untuk HR Rasuna Said yang kita lihat memang dibongkar ya jalur cepat jalur lambatnya, diratakan kemudian dijadikan jalan yang lebih lebar. Pepohonan digeser ke bagian pinggir. Nah, untuk Jalan Pramuka belum kita ketahui plannya atau rencana. Di depan ini adalah satu alat drilling ya. Oh maaf, ini adalah eskavator vibro yang berfungsi untuk memancangkan seat pile baja agar menguatkan struktur tanah yang berbentuk kotak pada saat pembuatan pondasi seperti yang ada di depan. Ya, masnya senang nih joget-jogetnya. Oke, kita tunggu pengatur lalu lintas. Baik, kurang lebih seperti itu yang ada di Jalan Pramuka. Lebih banyak sekarang progres-progres pembangunan yang kita lihat. Kemudian secara umum di bagian ujung ke arah Ahmad Yani itu sudah ada yang berdiri sempurna pilar-pilarnya. Kemudian di sisi tengah ke arah underpass ya, di sini baru mulai beberapa pilar, kemudian ada yang penyiapan pondasi. Arus kendaraan yang pasti kalau harus melewati jalur cepat dan rel kereta pasti macet, pasti mengalami kepadatan. Jadi bagi kendaraan-kendaraan yang ingin melewati jalur kereta sebaiknya masuk jalur cepat.
Walaupun tersendat-sendat, tapi paling tidak lebih lancar dibandingkan dengan yang melewati jalur kereta. Tampak di bagian dalam area konstruksi itu pondasinya cukup dalam ya kalau kita lihat. Kemudian sudah ada yang dicor. Nah, ini ekskavator vibro ataupun ekskavator yang ujungnya itu seperti penjepit. Penjepitnya itu bisa bergetar, fiber, vibro, kemudian berfungsi untuk menekan dari seat pile baja yang disusun-susun ya, membentuk kotak tadi atau mencabutnya kembali setelah selesai. Tanah-tanah yang sudah dikeruk ya, ataupun yang sudah dikeluarkan dari casing ataupun pipa besi untuk pembuatan bore pile, pondasi dan seterusnya, itu disiagakan dump truck di sekitar ini untuk memudahkan area konstruksi clear. Nah, ini adalah stasiun Pasar Pramuka, bentuknya seperti ini. Rata-rata kalau kita lihat memang kotak simpel seperti itu. Kemudian terintegrasi dengan halte Transjakarta yang berada di sekitarnya, yaitu Pasar Genjing ya, menggunakan elevated linkway. Nah, tidak ada paid-nya, jadi elevated linkway di sini JPO-nya itu tidak berbayar. Jadi bisa dipergunakan juga oleh masyarakat yang dari pinggir jalan ya, ingin naik ke JPO, kemudian mungkin menyeberang ke arah sisi jalan yang utara dari Pramuka itu tanpa membayar ataupun tapping. Barusan di kiri kita lihat itu sangat padat arus kendaraan karena harus melewati jalur kereta yang ada di atas. Nah, di sini berarti si LRT Jakarta crossing di atas jalan kereta. Tadinya kita sempat membahas apakah bisa diintegrasikan dengan stasiun KAI Kramat ya. Namun setelah dicek jaraknya juga cukup jauh dan melewati jalan pinggir rumah masyarakat ya. Jadi mungkin akan lebih banyak effortnya bila direalisasikan atau stasiunnya digeser. Itu pendapat dari beberapa pengamat dan juga usulan-usulan ya. Baik, kita akan naik ke flyover. Di depan kita akan melihat perkembangan dari stasiun LRT Jakarta berikutnya setelah flyover Pramuka di sini, yaitu stasiun Matraman. Secara nama akan mirip dengan Matraman baru ya. Jadi mungkin perlu penamaan dipisahkan ya agar lebih dimengerti. Baik, setelah kita melihat di arah Pramuka ya secara keseluruhan, kita sedikit melihat flashback ke stasiun Velodrome yang sudah tersambung dengan struktur layang LRT Jakarta ke arah stasiun Rawamangun. Tinggal menunggu satu trek lagi ya. Treknya itu berada di sisi kiri kita atau sisi timur yang tersambung ke sisi selatan dari Jalan Pemuda. Kemudian untuk yang sisi kanan ataupun sisi barat yang berada di utara nantinya di Jalan Pramuka itu sudah diuji coba di 30 September lalu dan hasilnya oke ya. Tinggal kita belum tahu dengan selesainya stasiun LRT Jakarta Rawamangun apakah bisa dioperasikan terlebih dahulu atau memang harus menunggu secara keseluruhan layang LRT Jakarta sampai ke arah Manggarai selesai baru bisa dioperasikan rangkaian keretanya. Kita tunggu bersama. Tipikal desain dari stasiun LRT Jakarta kalau kita lihat sedikit di sini modelnya memang agak lebih kotak ya. Kemudian aksesnya dapat kita lihat menggunakan anak tangga, ada lift ya, akan ada eskalator. Nah, ini agak mirip dengan stasiun LRT Jakarta Rawamangun yang paling kiri ya. Dan di bawahnya halte Transjakarta, kemudian ada rem ya, rem semacam akses yang terhubung dengan JPO yang sudah dibuat masuk ke dalam area stasiun. Modelnya seperti yang di kiri. Kemudian JPO penghubung modelnya ada seperti yang di atas ya. Eksterior desain itu ada 1, 2, dan 3.
Modelnya seperti itu. Kemudian di bagian dalam dari JPO dapat kita lihat interior desainnya ada di bawah. Cukup bagus, cukup rapi ya, dan harusnya ini adalah fasilitas yang perlu kita jaga bersama karena ini akan bermanfaat bagi masyarakat ya, baik itu masyarakat Jakarta atau para pengunjung atau juga masyarakat lainnya yang akan mobilitas dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.